Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, kali ini saya akan mengangkat tema tentang minyak goreng. Kenapa minyak goreng? Karena lagi-lagi benda satu ini menjadi sangat langka untuk saat ini dan diburu oleh ibu-ibu rumah tangga di mana-mana. Nah, gimana sih tipsnya untuk menggunakan minyak goreng bisa hemat ya? Jadi untuk pengalaman pribadi saya itu menggunakan minyak goreng 2 liter itu bisa untuk 1 bulan lebih ya. Bahkan kalau 1 liter itu bisa untuk berhari-hari ya. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat untuk kalian semua. Minyak goreng saat ini menjadi salah satu bahan di dapur yang fungsinya sangat krusial. Hampir semua jenis makanan mulai dari menumis sampai menggoreng pakai bahan yang satu ini, yaitu minyak goreng. Maka nggak heran kalau sekarang ini banyak ibu-ibu bahkan penjual-penjual gorengan itu mengeluh ya, cepat habis. Terlebih jika digunakan berkali-kali, minyak cepat sekali menghitam. Alih-alih kita mencari cara menjernihkan minyak goreng, kita justru memilih untuk membeli baru demi kesehatan. Nah, nggak salah ya bunda-bunda, cuma pengeluaran jadi cepat boros aja. Ada baiknya kalau kita atau kalian mengikuti cara menghemat pemakaian minyak goreng yang satu ini. Jadi uang bulanan aman, faktor kesehatan pun nggak dilewatkan. Nah, apa saja tipsnya? Oke, simak baik-baik. Nah, tips ini berlaku untuk kamu yang menjadi ibu rumah tangga ya. Beda kalau kita menggunakan minyak goreng ini untuk berjualan gitu ya. Oke, untuk ibu-ibu rumah tangga, yang pertama, cara agar minyak goreng awet, kita bisa mulai dengan penggunaan wajan. Pilih yang bentuknya datar dan anti lengket untuk menggoreng. Jadi kalau kita mau menghemat minyak goreng itu kita menggunakan wajan yang datar ya, jangan seperti mangkuk. Karena wajan ini bisa sangat menghemat minyak. Bahkan tanpa minyak pun kita bisa menggoreng misalkan telur dadar atau kita menggoreng terong gitu ya, itu sudah bisa matang dan garing gitu ya tanpa menggunakan minyak goreng karena wajannya sudah anti lengket. Justru kita tidak perlu menghabiskan banyak minyak atau bahkan tidak ada minyak sama sekali. Oke, yang kedua, kita pakai metode pan frying sebagai cara menghemat minyak goreng. Enggak semua bahan makanan yang direndam dalam minyak yang banyak. Nah ya, jadi misalnya kita cara menggoreng terong hemat minyak bisa menggunakan pan frying tadi, atau hanya menggunakan minyak sedikit saja. Tidak perlu direndam bermenit-menit, cukup bolak-balik hingga permukaannya berwarna keemasan. Yang ketiga, tipsnya adalah biar tidak mubazir, sesuaikan dulu minyak yang akan dipakai dengan porsi makanan yang akan dibuang. Nah, sayang dong ya kalau langsung dibuang begitu saja. Jadi misalkan nih kita ingin menumis sayuran, itu kita lihat dulu banyak nggak yang akan kita tumis. Jadi gunakan minyak secukupnya saja. Yang biasanya 2 sendok makan bisa kita kurangi setengah sendok, atau bahkan kita hanya setengah, ditetes-teteskan saja ya. Jadi tidak menggunakan minyak itu secara lebay bahasanya gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke tips yang keempat, yaitu metode cooking spray. Nah, ini bisa jadi cara menghemat minyak goreng. Selain bikin wajan jadi anti lengket, ada kandungan yang menawarkan bahan bebas kalori. Nah, ini cocok banget bagi kamu yang pengen diet ya. Jadi seperti namanya, cooking spray ini digunakan dengan cara disemprot ya dari botol yang berisi minyak. Selain nggak dituangkan langsung ke wajan seperti minyak pada umumnya, cairan cooking spray juga bikin wajan jadi anti lengket dan pastinya hemat minyak. Nah, cara cooking spray yang sehat mudah dilakukan. Yang pertama, siapkan botol semprot yang bersih ya dan sudah disterilkan. Kemudian kedua, isi botol tersebut dengan minyak zaitun atau minyak kelapa juga bisa ya, supaya kalorinya juga rendah. Nah, oke, sekarang kita masuk ke tips yang kelima, yaitu gunakan minyak dalam satu waktu.
habis menggoreng sambal, misalkan ya goreng sambal, bisa tuh langsung ditumis ikan berbumbunya. Jadi pakai minyak baru setelah menggoreng memang rasanya lebih nyaman ya teman-teman. Namun jika terlalu sering boros juga ya kan. Sebenarnya minyak goreng itu bisa dipakai berkali-kali asal digunakan dalam satu waktu. Dan urutan menggoreng bahannya juga harus tepat. Misalnya pakai minyak baru untuk menggoreng kacang dan kerupuk. Dua bahan tersebut tidak punya aroma atau rasa yang khas sehingga tidak mempengaruhi rasa. Nah, selain itu, warna minyak juga tetap jernih setelah pemakaian. Minyak bekas goreng cabai juga bisa langsung dipakai untuk menumis. Nah, terutama bahan makanan yang berbumbu seperti olahan ikan atau ayam. Selain menggoreng tahu atau tempe, minyak juga bisa digunakan untuk menggoreng bahan bertepung seperti aneka makanan frozen. Nah, oke, teman-teman, untuk tips yang keenam, pakai opsi lain untuk menggoreng makanan. Misalkan margarin ya, kita bisa jadi pilihan pengganti minyak goreng nih ya. Ditambah rasanya yang lebih gurih. Jika hanya menggoreng atau menumis saja, kamu bisa menggunakan margarin ya kan. Memiliki cita rasa yang gurih justru bikin makanan semakin kaya rasa. Selain bisa menjadi cara mengurangi minyak pada makanan, menggunakan margarin juga lebih hemat, lebih sehat karena terbuat dari lemak nabati kelapa sawit. Kalau sudah begini, manfaatnya jadi double, yakni irit minyak dan juga kontrol kalori. Bener nggak? Oke, sekarang kita masuk ke tips yang ketujuh, yaitu gunakan teknik panggang selagi ada alat yang menunjang. Rasanya juga nggak jauh berbeda ya, tetap garing dan matang hingga ke dalam. Nah, teman-teman sudah sering nggak memanggang makanan ya? Memanggang ini beberapa bahan makanan bisa juga jadi pilihan menghemat minyak. Misalnya kamu bisa memanggang terong atau keripik di oven untuk hasil yang garing di luar. Cara ini juga dipercaya lebih sehat ya dibandingkan memakai minyak goreng. Untuk kualitas rasa tak perlu khawatir karena sama saja dengan teknik penggorengan biasa. Nah, ini tips yang terakhir, yang ke-8, yaitu teknologi baru yang memungkinkan makanan garing tanpa perlu digoreng nih. Yap, apalagi kalau bukan air fryer. Nah, penggunaan air fryer ini juga terbilang mohon maaf ya kalau salah pengucapannya. Saya menyebutnya sering mengatakan air fryer. Fryer ini juga terbilang praktis karena makanan tidak perlu dibolak-balik. Kamu hanya cukup mengatur waktunya dan makanan akan matang dengan alarm yang berbunyi secara otomatis. Nah, walau harganya cukup menguras kantong, namun sesuai dengan manfaat yang dihasilkan. Irit minyak dalam pemakaian jangka lama serta baik untuk kesehatan. Cocok banget untukmu yang sedang diet ya. Jadi itulah 8 cara menghemat penggunaan minyak goreng saat memasak. Jadi kalian bisa pilih tahapan yang sesuai dengan kebutuhanmu. Semoga informasi ini dapat membantu kalian. Oke, Mama, tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.